Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode yang akan datang. Di mana di episode yang akan datang, kita akan menyaksikan bagaimana nantinya Fauzan yang akan menjebloskan Alia ke penjara. Nah, kira-kira bagaimana kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui, apa yang dilakukan oleh Alia di episode sebelumnya telah membahayakan nyawa Rindu ya kawan-kawan. Untung saja pada saat itu Adi dan juga Fauzan berhasil untuk menyelamatkan Rindu. Namun meskipun Rindu selamat, kondisi Adi sangat mengkhawatirkan. Rindu benar-benar sangat mengkhawatirkan Adi. Rindu takut kejadian Hafiz terulang lagi ya kawan-kawan. Rindu terlihat begitu panik, dan saat itu Rindu menyuruh Fauzan untuk mencari bantuan ya kawan-kawan, dan pada akhirnya Adi pun dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Adi diperiksa dan ternyata tidak ada luka yang serius yang dialami oleh Adi, sehingga Adi langsung bisa sadarkan diri. Setelah dokter keluar dari ruang pemeriksaan, Rindu pun langsung bertanya bagaimana kondisi Adi, dan ketika dokter mengatakan jika Adi sudah sadarkan diri, Rindu langsung menerobos masuk tanpa mendengarkan penjelasan lebih lanjut. Karena memang sebelumnya Rindu benar-benar sangat khawatir ya kawan-kawan. Saat itu Adi pun mengatakan bahwa dirinya tidak apa-apa, dan Adi juga menyuruh dokter untuk mengobati kaki Rindu yang sakit. Hal itu membuat Fauzan benar-benar sangat bersedih ya kawan-kawan, karena Fauzan berpikir bahwa seolah-olah dirinya telah kehilangan Rindu untuk selama-lamanya, karena Rindu benar-benar sangat perhatian kepada Adi, begitu pula sebaliknya. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu terlihat ada dua orang polisi yang mendatangi seorang ibu-ibu dan membawanya ke hadapan Adi ya kawan-kawan, karena ternyata pesan terakhir yang masuk ke handphone Rindu untuk menuju ke sebuah tempat itu dari handphone ibu-ibu tersebut. Ibu-ibu itu pun bingung dan menceritakan bahwa handphonenya sempat dipinjam oleh seorang perempuan ketika di minimarket, dan mungkin saja perempuan tersebut yang telah mengirim pesan itu kepada Rindu, karena memang dirinya juga tidak mengenal Rindu sama sekali. Saat itu Adi pun langsung teringat tentang Alia, begitu pula dengan pihak kepolisian yang merasa bahwa ciri-ciri wanita yang disebutkan itu sangatlah familiar. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Tak mau ketinggalan, Fauzan juga sempat datang ke rumah Alia ya kawan-kawan, dimana saat itu Fauzan mengecek mobil Alia, namun ternyata mobil itu sudah diperbaiki oleh Alia. Namun Fauzan tidak kehabisan akal ya kawan-kawan. Fauzan menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu segala informasi tentang mobil Alia.
Mobil Alia memang digunakan oleh Alia untuk menabrak Rindu dari belakang ya kawan-kawan, sehingga membuat Rindu mengalami kecelakaan, sehingga mobil itu pun sampai terbakar ya kawan-kawan. Jika sampai nanti anak buah Fauzan menemukan bukti-bukti itu, maka Alia tidak akan selamat ya kawan-kawan. Fauzan pasti akan menjebloskan Alia ke penjara. Ya, seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana pada saat itu Fauzan berhasil untuk mengumpulkan bukti-bukti dan membawa Alia ke kantor polisi ya kawan-kawan. Di sana Alia berontak dan berusaha untuk mengelak bahwa dirinya tidak melakukan apapun kepada Rindu. Namun polisi wanita di sana menyarankan Alia untuk tetap bersikap tenang dan kooperatif. Jenderal ataupun komandan dari polisi itu pun menyuruh Alia untuk menjelaskan semuanya di kantor polisi ya kawan-kawan. Lalu kemudian Alia pun dibawa ke kantor polisi. Di sana Fauzan dan juga pengacaranya pun datang untuk mengurus permasalahan ini. Namun Alia saat itu memohon kepada Fauzan agar Fauzan mencabut tuntutan atau mencabut laporan atas Alia, karena Alia tidak melakukan apapun kepada Rindu. Ya, namun sayangnya Fauzan sudah tidak percaya lagi dengan semua perkataan dari Alia ya kawan-kawan, karena Fauzan benar-benar sangat yakin Alia adalah penyebab kecelakaan Rindu. Jika memang tidak, mengapa Alia sempat memodif mobil bagian depannya ya kawan-kawan. Hal itu yang memperjelas bahwa Alia adalah pelaku dari semua ini. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Nah, kira-kira apakah Alia akan mendekam di penjara dalam waktu yang lama atau justru hanya sebentar? Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20:05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi seputar dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.